Lo tahu nggak? Ada satu hal yang diam-diam ngebedain orang kaya sama orang biasa. Bukan mobilnya, bukan jam tangannya, bukan seberapa besar gajinya, tapi cara mereka mandang uang kecil. Buat kebanyakan orang, 10.000 tuh recehan. Uang parkir, uang buat jajan gorengan, atau malah nggak kerasa hilang. Tapi buat orang yang nanti bakal kaya, 10.000 itu benih. Benih yang kalau ditanam, dirawat, dan dikembangin, bisa tumbuh jadi sesuatu yang orang lain nggak pernah bayangin. Dan hari ini, gue mau buktiin satu hal. Bahwa lo nggak butuh modal besar buat mulai kaya. Yang lo butuh cuma cara mikir yang bener, langkah-langkah kecil, plus keberanian buat mulai dari angka yang sering diremehin. Bahkan kalau sekarang lo cuma punya 10.000, lo tetap bisa jalan. Karena perjalanan finansial itu nggak pernah dimulai dari angka besar. Selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Gue mulai hari ini. Lo tahu kenapa banyak orang gak maju secara finansial? Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka gak percaya sama nilai kecil. Mereka ngeremehin hal-hal yang kelihatannya gak signifikan. Nabung receh, investasi kecil, modal kecil, langkah kecil, perubahan kecil. Padahal semua orang kaya itu mulai dari kecil juga. Bedanya cuma satu, mereka nggak ngeremehin proses kecil. Gini, orang gagal punya satu ciri. Mereka pengen hasil besar, tapi males ngelakuin hal kecil. Orang sukses kebalikannya, mereka ngumpulin hal kecil dan tiba-tiba hasilnya membesar. Mindset lo harus pindah dari uang segini mah gak ada artinya ke uang kecil ini gue bikin bertumbuh. Karena uang itu bukan soal jumlah, tapi soal kendali. Orang yang bisa ngatur 10.000 akan mampu ngatur 10 juta, akan mampu ngatur 100 juta. Tapi orang yang gak bisa pegang 10.000, gak akan pernah bisa megang yang lebih besar. Bukan jumlah nabung yang bikin orang susah, tapi konsistensinya. Banyak orang bilang, nabung 10.000 mah kecil banget. Tapi yang ngomong gitu biasanya gak nabung sama sekali. Teknik nabung mikro itu spesial karena ringan, gak kerasa, gampang mulai, tapi hasilnya bikin kaget. Bayangin lu nabung 10.000 per hari. Sebulan, 300.000. Setahun, 3,6 juta. 3 tahun, 10 jutaan tanpa bunga. Tapi kalau lo tambahin nabung 20.000 di akhir minggu, simpen uang kembalian, simpen bonus kecil, tahan jajan gak penting, angka itu bisa 2 kali lipat. Nabung mikro itu bukan tentang angka, tapi tentang bikin otot konsistensi finansial. Orang kaya itu bukan yang paling gede nabungnya, tapi yang paling disiplin. Nah, setelah nabung, lo harus masuk ke fase penting. Bikin uang lo kerja. Karena kalau cuma nabung, uang lo aman. Tapi kalau investasi, uang lo bertumbuh. Dan lo nggak butuh ratusan ribu buat mulai. Sekarang semuanya recehan bisa masuk investasi. Reksadana pasar uang mulai 10.000, emas digital mulai 5.000 sampai 10.000. Saham indeks ETF sering promo biaya rendah. P2P aman yang terverifikasi, tabungan berjangka kecil. Kunci investasi buat pemula cuma 3. Jangan buru-buru cari untung gede. Fokus ke yang stabil dulu. Rutin nyetor kecil. Lo nggak perlu besar, tapi harus konsisten. Lama. Yang bikin kaya itu waktu, bukan kecepatan. Compounding itu gila banget. Uang kecil kalau dikasih waktu bisa ngalahin uang besar yang nggak disiplin. Pernah nggak kamu merasa hidupmu berjalan, tapi nggak pernah bener-bener maju?
Bangun tidur, capek. Lihat kamar, pusing. Buka HP, langsung sesak. Scroll sosial media, langsung ngerasa kurang. Seakan-akan hidupmu dipenuhi hal yang kamu nggak minta. Barang yang kamu beli karena impulsif. Kegiatan yang kamu lakukan karena terpaksa. Ekspektasi yang kamu kejar hanya supaya terlihat cukup. Padahal, kalau kamu berhenti sebentar dan benar-benar merhatiin hidupmu, kamu mungkin akan kaget. Karena 70% hal yang bikin hidupmu berat sebenarnya bukan tanggung jawabmu, bukan kebutuhanmu, bukan kemauanmu. Hidupmu penuh, tapi hatimu kosong. Ruangmu ramai, tapi kepalamu bising. Dan itu, tanpa kamu sadari, membentuk hidupmu jadi labirin. Banyak jalan, tapi nggak ada arah. Sekarang, gue mau ajak kamu keluar dari labirin itu. Perlahan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Melalui satu pilihan kecil, memulai hidup yang minimalis. Minimalis bukan tentang ruangan putih atau barang sedikit. Bukan tentang gaya hidup estetik yang sering kamu lihat di TikTok. Minimalis adalah perjalanan pulang ke diri kamu sendiri. Perjalanan untuk berhenti hidup dari harus dan mulai hidup dari butuh. Kalau kamu siap, mari kita masuk ke langkah pertama. Lo harus tahu satu hal yang jarang orang sadari. Kekayaan itu bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ribuan keputusan kecil yang lo ulang-ulang terus tiap hari. Di bab ini, kita masuk ke inti mesin yang bikin uang kecil berubah jadi kekayaan. Penggandaan. Banyak orang ngira penggandaan itu cuma bunga berbunga, padahal kenyataannya lebih kompleks, lebih luas, dan lebih powerful. Ada 3 mesin utama yang harus lo pahami. Pertama, compounding, raja dari semua pengganda. Compounding itu bukan sekedar bunga. Compounding itu waktu bekerja untuk lo. Bayangin gini, lo invest 100.000, setiap tahun tumbuh 10%. Di tahun pertama, jadi 110.000. Tahun berikutnya, 110.000 tumbuh lagi 10%. Dari 110.000 jadi 121.000. Nah, selama lo terus nyetor kecil-kecilan, angka itu bakal naik pelan. Tapi kalau dikasih waktu cukup lama, grafiknya ngeluncur kayak roket. Inilah kenapa orang kaya selalu bilang, mulailah dari yang kecil dan biarkan waktu melakukan sisanya. Compounding itu lambat di 1-3 tahun pertama, tapi brutal di tahun ke-5 sampai ke-10. Kedua, scaling side hustle, dari kecil ke sistematis. Uang kecil bisa jadi besar ketika lo mengulang hal yang sama dengan kapasitas lebih besar. Dari jual 3 produk, jadi 10 produk, jadi 50 produk. Dari just tip kecil, jadi just tip rutin, jadi just tip skala komunitas. Dari freelance kecil, jadi langganan, jadi proyek besar. Scaling itu bukan soal tambah modal. Scaling itu soal membangun sistem. Contoh sistem sederhana. Lo punya jadwal upload. Lo punya template. Lo punya daftar pelanggan. Lo punya stok kecil. Lo punya workflow yang stabil. Orang yang scaling bisnisnya pelan-pelan, walaupun kecil, biasanya punya kebebasan finansial jauh lebih cepat daripada orang yang cuma ngandelin gaji. Ketiga, skill upgrading. Pengganda paling sadis. Ini pengganda yang sering diremehin. Skill. Karena begini, skill meningkatkan kualitas kerja lo. Kualitas kerja meningkatkan rate income lo. Rate income meningkatkan tabungan. Tabungan meningkatkan investasi. Investasi meningkatkan compounding. Jadi, skill itu bukan cuma keren. Skill itu pengganda hulu. Contoh skill yang ROI-nya tinggi banget. Editing video, copywriting, public speaking, jualan online, desain Canva, ngurusin ads, foto produk HP, Excel, dan data basic. Skill itu nggak harus ribut, nggak harus keren, nggak harus viral. Yang penting menghasilkan. Skill kecil, income kecil. Income kecil, tabungan naik. Tabungan naik, investasi naik. Investasi naik, masa depan naik. Dan pengganda paling besar dalam hidup lo selalu dimulai dari hal kecil. Gue mau ngomong jujur. Musuh terbesar finansial lo itu bukan gaji kecil. Bukan modal kurang, bukan orang lain. Bukan kondisi ekonomi. Musuh terbesar lo adalah pengeluaran kecil yang lo anggap nggak apa-apa.
Ah, cuma 15.000. Ah, cuma 25.000. Ah, cuma sekali. Masalahnya bukan nominalnya. Masalahnya frekuensinya. 15.000 kali 20 kali sama dengan 300.000. 25.000 kali 20 kali sama dengan 500.000. 50.000 kali 10 kali sama dengan 500.000. Sebulan lo bisa bocor 1-2 juta tanpa sadar. Makanya lo butuh strategi disiplin anti bocor yang realistis. 1. Sistem 40-30-30 versi detail. 40% kebutuhan hidup. Ini yang wajib. Makan, transport, kuota, rumah, basic stuff. Jaga biar nggak nembus lebih dari ini. Kalau bisa kurang dari 40%, itu emas. 30%, tabungan plus investasi. Ini mesin pembangun kekayaan. Nggak boleh keganggu. Ini duit masa depan, bukan masa kini. 30%, cadangan plus upgrade skill. Buat darurat, beli buku, kursus kecil, alat side hustle, atau modal dagang. Ini duit yang bikin hidup lo naik level. 2. Teknik pecah amplop modern. Bukan amplop fisik, tapi kategori digital. Kebutuhan, tabungan, investasi, skill, darurat. Begitu gajian masuk, langsung pecah otomatis. Kalau lo nggak pisahin di awal, pasti bocor di akhir. 3. Anti self-reward bohong-bohongan. Hati-hati sama reward diri palsu, yang katanya buat menghargai diri sendiri, padahal cuma pelarian stres. Reward itu boleh, asal dilakukan setelah lo disiplin, bukan sebagai alasan untuk kabur dari masalah finansial. 4. Sadari pola bocor terselubung. Bocor yang paling berbahaya itu yang tersembunyi. Delivery fee. Langganan yang lupa dibatalin. Nongkrong random. Jajanan kecil tiap hari. Impuls beli barang lucu. Pola ini kecil. Tapi kalau dikali 365 hari, bisa makan 10 juta setahun. Makanya, disiplin itu bukan soal pelit. Disiplin itu soal mengamankan masa depan lo. Makanya lo butuh strategi. Disiplin anti bocor. Yang realistis. Oke, ini bab terakhir. Bab yang bikin banyak orang nyerah sebelum mulai. Karena semua langkah tadi cuma berguna kalau lo paham satu hal. Kekayaan butuh waktu. Lo nggak akan kaya dalam 1 bulan. Nggak akan kaya dalam 3 bulan. Bahkan 1 tahun pun belum tentu kelihatan hasilnya. Tapi kalau lo tahan 3-5 tahun, grafiknya mulai naik. Income mulai kerasa. Tabungan mulai tebel. Investasi mulai kelihatan bentuknya. Kalau lo tahan 7-10 tahun, hasilnya beda dunia. Nomor 1. Konsistensi itu lebih penting dari besarnya modal. Banyak orang gagal karena mereka fokus ke jumlah, bukan ke kebiasaan. Padahal uang besar itu cuma hasil sampingan dari kebiasaan kecil yang dilakuin setiap hari. Nabung kecil, kebiasaan. Invest kecil, kebiasaan. Side hustle kecil, kebiasaan. Disiplin kecil, kebiasaan. Upgrade skill kecil, kebiasaan. Gabungan kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang bikin lo beda 5 tahun dari sekarang. Nomor 2. Orang kaya itu bukan yang cepet, tapi yang stabil. Gue mau lo renungin ini. Orang yang terlalu cepet biasanya cepet habis. Orang yang stabil biasanya jauh melangkah.
Kekayaan sejati itu dibangun dari ritme yang tenang, disiplin kecil, langkah yang konsisten, waktu yang cukup, keputusan yang tepat, bukan drama, bukan terburu-buru. Lo nggak perlu lari, lo cuma perlu jalan terus. Nomor 3, siklus naik turun itu normal. Dalam perjalanan 10.000 menuju 100 juta, lo akan nemu hal-hal ini. Bulan bocor, side hustle sepi, investasi turun, mood turun, motivasi hilang, kebutuhan naik, dan itu normal. Yang penting bukan sempurna setiap bulan. Yang penting adalah lo tetap jalan. Lo boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Nomor 4, hasil besar itu selalu datang mendadak. Setelah lama nggak terjadi apa-apa. Ini pola yang sering banget kejadian. Tahun 1, hasil kecil. Tahun 2, biasa aja. Tahun 3, mulai kelihatan. Tahun 4, mulai stabil. Tahun 5, boom, hasil besar muncul. Kenapa? Karena compounding itu memang begitu cara kerjanya. Pelan di awal, brutal di akhir. Makanya, lo harus bertahan cukup lama untuk sampai di fase brutal itu. Fase di mana duit mulai kerja buat lo, bukan lo yang kerja mati-matian buat duit. Gue mau lo inget satu hal yang penting. Kaya itu bukan hasil. Kaya itu kebiasaan. Lo bisa miskin, tapi berperilaku seperti orang kaya. Disiplin, sabar, teratur, dan berani mulai dari kecil. Dan lo bisa kelihatan kaya, tapi sebenarnya rapuh. Boros, impulsif, hidup dari gengsi. Ini perjalanan, ini bukan tentang nominal 10.000. Ini tentang siapa lo setelah 10.000 itu lo rawat. Ini tentang cara lo ngatur hidup, cara lo ngatur pikiran, cara lo ngatur masa depan lo pelan-pelan. Kalau lo dengar sampai sini, berarti ada bagian dari diri lo yang udah siap berubah. Dan itu jauh lebih penting daripada modal. Hari ini lo mulai dari 10.000. Besok dari 20.000. Lusa dari 50.000. Setahun lagi investasi lo tumbuh. 3 tahun lagi income lo naik. 5 tahun lagi hidup lo beda. Ini bukan cerita dongeng. Ini matematika. Plus disiplin, plus waktu. Selamat datang di perjalanan finansial lo. Selamat datang di hidup yang lebih stabil. Selamat datang di versi diri lo yang baru. Yang berani mulai, meski dari 10.000 saja.